Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Ya, pada pelajaran hari ini kita akan mengenal atau kita akan mempelajari materi tentang kecepatannya. Yang pertama-tama kita akan mengenal tentang kecepatan, yaitu kecepatan itu diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap waktunya. Jadi satuan kecepatan yang sering digunakan biasanya adalah kilometer per jam. Yang sering didengar, mungkin anak-anak sering dengar kilometer per jam ya. Artinya 1 kilometer per jam. Contohnya 1 kilometer per jam. Nah, artinya 1 kilometer itu dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Satuan kecepatan yang lain juga ada meter per detik atau centimeter per detik dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang rumus ya, agar kita bisa mudah untuk menghitung kecepatan. Oke. Nah, kita akan belajar dengan segitiga seperti ini. J tahu, yaitu segitiga yang membuat kita bisa mempermudah untuk menghafal rumus kecepatan. Nah, J itu adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Nah, begini cara kerjanya nanti. Jadi rumus kecepatan itu ada 3, yaitu mencari jarak, mencari kecepatan, dan mencari waktu. Nah, dibuat seperti ini yaitu untuk mempermudah. Jadi ketika kita mencari J atau jarak, maka jaraknya digambar ini kita tutup tes seperti ini. Nah, tinggal K dan W. Ketika K dan W melewati garis ini, itu sama dengan dikali. Berarti rumusnya untuk mencari jarak itu adalah K kecepatan dikali W waktu. Begitu juga dengan rumus yang selanjutnya. Jika mencari kecepatan, kita tutup. Nah, jadi tinggal jarak dan waktu. Nah, karena jarak melewati garis dibagi ini, nah berarti J dibagi W. Maka rumus mencari kecepatan atau K yaitu adalah J dibagi W. Nah, selanjutnya juga untuk mencari W, tinggal ditutup W-nya seperti ini. Nah, nanti tinggal ada J dan K. Karena J dan K melewati garis dibagi, maka rumusnya adalah J dibagi K. Maka mencari W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Seperti itu. Oke. Ini kita langsung ke contoh ya, biar anak-anak mudah untuk memahami. Jadi kita akan mencari kecepatan mobil. Untuk contoh saja ya. Jadi seperti ini. Sebuah mobil berjalan dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan ulang. Nah, jika jarak kota tersebut, kota A dan kota B itu kota 110 km. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan mobil tersebut?
langsung kita menghitung ya. Jadi cara mengerjakannya nanti seperti ini. Kita akan mencari kecepatan, jadi kita seperti ini. Ditutup ya, kita cari rumusnya dulu. Ditutup, berarti tinggal J dan W. Nanti mencari kecepatan, rumusnya jarak dibagi waktu. Itu kita cari jaraknya dulu. Jaraknya yaitu 110 km. Nah, jarak ditulis itu jarak 110 km. Nah, setelah mencari jarak, berarti kita mencari waktu. Waktu yang ditempuh berapa? Dicari di soalnya. Waktu yang ditempuh 2 jam. Nah, karena rumus kecepatan tadi kan J dibagi W, ya kan? Maka 110 dibagi 2 jam, berarti ketemunya 110 dibagi 2 sama dengan 55. Kalau seperti ini, karena sudah digabung berarti jawabannya 55. Satuannya tadi kilometer per jam. Seperti ini. Jadi mudah banget, nanti anak-anak bisa mencoba ya sendiri ya. Seperti itu. Jadi kecepatan yang diperlukan untuk sampai ke kota B, nah itu yaitu 55 km per jam kecepatannya. Oke, setelah ini langsung saya beri tugas untuk anak-anak kerjakan ya. Dan materi tentang kecepatan ya, karena tadi materi dan rumus-rumus pengertian sudah dijelaskan, yaitu tentang kecepatan, maka kali ini kita akan langsung mempraktekkan cara mencari kecepatan di dunia nyata ini. Jadi kita akan mempraktekkan langsung di lapangan. Saya akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti setelah ini kalian membuat kelompok ya, kelompok dengan teman-teman kalian sendiri. Nanti akan saya tugas seperti ini. Jadi di kegiatan kali ini untuk mempraktekkan mencari kecepatan ini, murid-murid nanti membuat lintasan ya, lintasan lari seperti ini, seperti lomba lari itu ya. Nanti jaraknya terserah, ukuran panjangnya lintasan nanti terserah murid-murid ya. Nanti bisa bareng-bareng mengerjakan ini di lapangan atau mungkin di rumah salah satu temennya, nanti bisa juga. Terus setelah membuat seperti ini, nanti murid-murid bisa langsung membuat tabel. Oke. Nah, ini membuat tabel seperti ini. Nanti silakan digambar sendiri ya di buku tulis. Di sini ada kegiatan, jarak dan waktu. Kita nanti akan, karena jaraknya nanti disamakan aja ya, satu kelas. Jadi nanti kalian mengerjakannya bareng-bareng. Jadi jaraknya nanti setelah membuat lintasan, jaraknya disamakan aja satu kelas. Terus nanti kita akan mencari waktu dari kegiatan-kegiatan yang akan saya berikan. Dan setelah ini terisi semua, nanti kita akan mencari kecepatan. Oke. Setelah itu nanti kegiatan satunya yaitu ini. Nanti murid-murid ya, salah satu saja atau boleh semuanya juga, nanti setiap kelompok mempraktekkan yaitu berjalan cepat pada lintasan yang sudah murid-murid buat nanti. Jadi nanti untuk waktunya bisa dihitung dengan menggunakan
handphone, karena murid-murid mungkin sudah punya handphone atau salah satu nanti bisa pinjem. Nanti kalian hitung waktunya setelah teman kalian mempraktekkan berjalan cepat dari start sampai finish di lintasan yang sudah kalian buat. Setelah dihitung waktunya, nanti kalian langsung tulis di tabel yang sudah kalian buat di sini. Jadi waktunya berapa nanti ditulis saja di sini. Setelah itu lanjut kegiatan 2. Nah, kegiatan 2 nanti murid-murid mempraktekkan berlari di lintasannya. Ini juga dihitung waktunya menggunakan smartphone tadi ya, menggunakan aplikasi yang ada di HP kalian. Nah, kalian berlari dari start sampai finish juga sama seperti berjalan cepat, tapi berlari nanti bisa ketahuan cepat mana sih, berlari cepat atau berlari seperti ini. Oke, nanti setelah waktunya sudah dapat, langsung segera ditulis di sini. Oke. Setelah itu kegiatan selanjutnya, murid-murid kan sudah punya sepeda kan ya, mungkin punya sepeda. Yang punya sepeda nanti dibawa saat praktek. Nah, nanti murid-murid mempraktekkan bersepeda, yaitu seperti berlari tadi dari start sampai finish tapi menggunakan sepeda. Nanti kita bisa membedakan cepat mana sih dari ketiga kegiatan berjalan, berlari, dan naik sepeda. Nanti bisa ketahuan. Nah, setelah semuanya sudah waktunya sudah diketahui, nanti silakan ditulis di sini di tabel seperti ini. Kegiatan 1 yaitu berjalan, waktunya jaraknya sama kan. Kegiatan 1 berjalan, waktunya berapa. Kegiatan 2 berlari, waktunya berapa. Kegiatan naik sepeda, nanti waktunya berapa. Nah, setelah itu semua sudah dicari, nanti murid-murid tugasnya yaitu mencari kecepatan. Nah, karena materi tadi kan sudah dijelaskan kan tentang rumus-rumusnya. Ini kalau mungkin murid-murid lupa, rumus kecepatan yaitu kecepatan. Untuk mencari kecepatan yaitu kita harus tahu jarak dulu. Jadi karena jaraknya tadi sudah diketahui, misalkan 100 meter, dan waktunya nanti juga diketahui, nanti tinggal dibagi, nanti ketemu kecepatan. Nah, nanti murid-murid kerjakan seperti ini, dibuat tabel seperti ini. Rumusnya jarak yang ditempuh dibagi waktu yang ditempuh. Nanti kalian mencari kecepatan, bisa ketemu kecepatan. Oke, saya rasa mungkin begitu ya. Mungkin murid-murid sudah paham. Habis ini nanti murid-murid membuat kelompok sendiri ya. Terserah nanti anggotanya sesuai dengan jumlah siswa saja ya. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.